rekan-rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akoladia Group. Nah, untuk rekan-rekan profesional, sebelum menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe channel ini. Dan berhubung subscribe itu gratis, jangan lupa di-subscribe ya. Selamat menyaksikan video ini. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Nah, bertemu lagi dengan saya Okta Verina yang akan membawakan sesi ini dan saya ditemani oleh salah satu fasilitator dari Deco Learning. Langsung saja kita sambut Bapak Jerry Samosir. Halo Bapak. Halo Bu. Sehat ya Pak ya? Sehat. Nah Pak, sebelum kita masuk ke sesi kita pada hari ini nih Pak, Bapak boleh dong sharing dulu sama kita pengalaman-pengalaman Bapak di dunia proyek, kan sudah lama ya Pak ya? Dan Bapak di industri mana? Ya, saya mulai terlibat di proyek tahun 2006 sebenarnya sejak awal karir saya. Tapi waktu itu bukan langsung jadi PM. Nah, untuk industrinya sendiri itu sudah cukup beragam ya, dari mining, terus ada industri kertas, kemudian akhir-akhir ini lebih ke arah telco, kemudian ada banking. Tapi kebetulan walaupun industrinya berbeda-beda, kebetulan wilayah kerja saya itu seputaran IT. Jadi kalau misalnya nanti contoh analoginya mungkin kebanyakan dari industri-industri IT yang sudah saya kerjakan, kira-kira seperti itu. Terima kasih nih Pak ya untuk waktunya, karena Bapak sudah siapin waktunya untuk kita berbincang pada hari ini Pak. Nah Pak, tema kita hari ini adalah tentang CAPM, Certified Associate in Project Management. Nah, kalau yang kita sudah sering dengar itu kan PMP ya Pak ya, tapi kalau CAPM itu apa sih Pak? Ya, jadi sebenarnya ini untuk memenuhi kebutuhan dua sisi sih. Dari satu sisi, dari sisi perusahaan itu sendiri yang pengen bahwa untuk tenaga kerja yang masuk itu sudah mengerti sedikit project management minimal ya. Kalau sebenarnya kalau udah CAPM sih bukan mengerti sedikit lagi, udah cukup ya. Jadi dia punya pengetahuan basic project management yang baik. Dari sisi yang lain, dari sisi yang punya CAPM sendiri, dia punya soft skill ya, soft skill dasar yang dia akan gunakan dan mungkin akan menjadi satu nilai tawar yang cukup lumayan kuat untuk ketika memasuki dunia pekerjaan. Jadi CAPM ini sebenarnya dibuat PMI itu untuk mengakomodasi orang-orang yang belum cukup berpengalaman ya, belum cukup berpengalaman atau belum punya latar belakang karir di sisi project management tapi ingin berkecimpung atau ingin mengetahui project management. Makanya untuk CAPM ini biasanya itu diambil oleh mahasiswa-mahasiswa yang baru tamat, mahasiswa-mahasiswa yang akan tamat, atau seseorang yang sudah baru selesai tamat, atau para pekerja yang baru 1-2 tahun bekerja dan pengen mempelajari project management itu sendiri. Berarti memang untuk kalangannya tidak dibatasi ya Pak ya? Kalangan sih tidak dibatasi, tapi biasanya orang-orang yang belum tanda kutip belum punya pengetahuan di project management dengan baik. Nah Pak, apakah CAPM ini hanya untuk project team member saja atau gimana? Jadi sebenarnya CAPM ini sebenarnya kan dibuat untuk mengakomodasi orang-orang yang belum punya pengalaman. Jadi kalau dibilang untuk tim member bisa jadi iya. Artinya ketika ada seseorang yang baru benar-benar terlibat di project nih, terus dia rasa kalau akan langsung belajar ke project management profesional itu cukup jauh kan. Jadi ini ibaratnya kita masuk ke terasnya project management. Jadi kita masuk teras artinya tidak spesifik dibilang bahwa itu adalah untuk orang yang jadi tim member atau baru jadi tim member, tapi lebih general lagi bahwa orang-orang yang ingin belajar project management, which is salah satunya adalah project team member. Jadi itu hanya salah satunya aja. Jadi bisa jadi mahasiswa juga. Karena balik ke syaratnya lagi, itu syarat untuk menjadi CAPM itu lebih mudah lah dibanding untuk yang project management profesional. Which is dia harus punya pengalaman kerja dan sebagainya. Berarti, tapi kalau untuk syarat-syaratnya nih Pak, untuk mengambil sertifikasi CAPM ini apa sih Pak? Jadi kalau untuk syarat-syaratnya, kalau di website-nya bilang itu dia high school diploma. Which is kalau kita translate high school itu artinya SMA ya. Cuma kalau yang di Indonesia setahu saya rata-rata yang mengambil CAPM itu adalah mahasiswa dan yang baru tamat. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditranslate
sebenarnya kalau untuk langsung apple to apple translate ya minimal dia diploma 1 lah kalau di Indonesia. Karena kan kalau di luar high school itu memang udah spesifik penjurusannya. Sementara di Indonesia itu kan kita masih SMA itu kan cuma ada IPA sama IPS sih sangat generik. Nah, jadi syaratnya itu. Yang kedua ya bayar tentunya. Jadi sangat mudah syaratnya karena pada dasarnya dia hanya mengukur kemampuan teorinya saja. Kalau bayarnya berapa tuh Pak? Nah kalau kita udah member nih itu bayarnya 225. Kalau kita belum member artinya kita hanya mau ujian itu bayarnya 300 USD. Oh malah lebih mahal ya Pak? Malah lebih mahal, makanya ada benefit jadi member. Iya. Terus apakah CAPM ini juga diakui secara global Pak? Iya tentu. Nah tunggu dulu nih Pak, jangan langsung dibuka dulu ya Pak. Semangat nih. Iya. Nah untuk rekan-rekan profesional penasaran kan untuk jawabannya? Nah tapi jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Oke Pak, gimana tuh Pak lanjutannya? Apakah diakui nggak sih secara global CAPM ini? Nah, jadi sebenarnya CAPM ini kan dibuat oleh, tanda kutip nih, diselenggarakan proses sertifikasi oleh PMI. Iya. PMI itu kan salah satu organisasi nirlaba terbesar di dunia, kemudian yang standarnya, yang dia punya standar itu atau kita kalau saya bilang itu sejenis platform ya, cara memanage project dia yang paling widely adopted di dunia ya tentu saja sangat terkenal. Walaupun mungkin buat sebagian orang hanya PMP, kita nggak bisa pungkiri bahwa PMP itu udah cukup lama dan itu memang satu sertifikasi awal di project yang diakui dunia itu pertama kali ya memang PMP. Kemudian karena si PMI merasa banyak loh orang-orang yang mau belajar. Kenapa sih harus kita memaksa orang yang udah punya pengalaman baru belajar, baru ngambil sertifikasi, jadi dibuatlah CAPM sendiri. Nah kalau untuk diakui, kita bisa lihatlah untuk beberapa lowongan pekerjaan untuk perusahaan yang memang benar-benar di project ya, benar-benar di project itu dia sudah bilang bahwa memiliki pengetahuan project, kemudian kalau CAPM preferred. Nah artinya diakui di seluruh dunia, ya karena memang ujiannya juga standarnya dunia, ujiannya juga online dan nggak ada contekannya gitu ya. Jadi ya memang sertifikasinya itu adalah sertifikasi yang valid. Nah, jadi kita, si orang yang akan hire misalnya seperti itu atau orang-orang yang akan berpartner atau berinteraksi dengan dia udah tahu bahwa secara konsep orang yang punya CAPM itu punya pengetahuan yang baik mengenai bagaimana sebenarnya memanage project dengan baik. Memang diakui ya Pak? Memang diakui. Ya. Nah kalau perbedaannya nih Pak, sertifikasi CAPM dengan PMP itu apa Pak? Nah kalau sertifikasi CAPM itu kan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu kan lebih ke arah orang-orang yang ingin belajar project management. Nah untuk supaya dia bisa mengukur kemampuannya dibuatlah sertifikasi. Artinya dengan CAPM saya udah punya pengetahuan cukup nih mengenai project management. Sementara untuk PMP sendiri itu ada kata-kata profesional instead of associate di sini. Profesional artinya saya itu sudah menjalankan project dan saya sudah mengetahui bagaimana menjalankan project yang baik sesuai dengan guidance PMI. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi syaratnya sendiri udah jelas ya. Kalau untuk kita bisa ngambil PMP kita harus punya minimal kalau nggak salah itu 4.500 jam terlibat di project. Walaupun nggak spesifik ini bilang menjadi PM, artinya terlibat. Dari situ saja kita udah bisa tahu bahwa untuk menjadi PMP itu Anda harus seorang yang profesional dulu, artinya bekerja bukan profesional artinya harus jadi project manager. Anda harus cukup profesional atau digaji untuk bekerja dan terlibat di project. Nah, sementara CAPM sendiri tadi sebenarnya kan beda. Nah Pak, nih terkait dengan soal ujian nih Pak, tingkat kesulitannya seperti apa sih Pak yang CAPM dengan PMP? Ya, jadi sebenarnya kalau CAPM itu kan lebih ke arah mengukur kemampuan teoritisnya seseorang mengenai project management. Sementara untuk PMP itu bagaimana Anda bisa mengimplementasikan teoritis tadi dalam dunia pekerjaan Anda, dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang yang profesional. Jadi kalau lebih mudahnya tentu lebih mudah yang CAPM. Nah, jadi kalau CAPM itu saya bilang itu teorinya mengerti nggak gitu. Kalau PMP Anda ngerti teorinya, tapi bagaimana pengimplementasiannya? Dari soalnya contohnya bedanya. Kalau yang di CAPM itu yang ditanya itu soal-soal mengenai teori-teori project management, mengenai PMBOK, tapi hanya teorinya aja. Kalau di PMP dia tanya,
Kalau Anda melakukan seperti ini, apa yang Anda harus lakukan selanjutnya? Artinya prakteknya. Kalau di sini kan dibilang kan, misalnya contohnya pertanyaan project charter. Apa yang mendasari adanya sebuah project charter? Kalau di PMP pertanyaannya, ketika kita mulai project, ketika tidak ada project charter, apa yang bisa menggantikan project charter sebagai dasar kita untuk mengakui bahwa project itu eksis? Nah, itu banyak hal lah ya, which is mungkin kita nggak usah bahas di sini. Kalau mau itu silahkan ikut training di sini kan, seperti itu kira-kira seperti itu. Oke Pak. Nah Pak, lanjut nih Pak ya. Pak, kenapa sih untuk perpanjangan sertifikasi CAPM itu memang harus ujian ulang, beda ya Pak dengan PMP? Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu ada dua hal ya. Yang pertama, kita mengakui bahwa CAPM itu kan untuk dasarnya ya, which is berdasarkan buku. Sementara buku PMBOK itu sendiri di-renew selama atau setiap 4 tahun. Artinya secara teori berubah juga. Itu kenapa dia harus ujian ulang, itu yang pertama. Yang kedua, CAPM itu kan berlaku 5 tahun ya. Karena 5 tahun artinya selama periode dia berlaku itu dia sudah berkecimpung dong di project management. Nggak make sense rasanya dia belajar, dia ngambil ujian yang sama lagi sementara dia eligible untuk PMP. Ya, itu kenapa kalau dia sudah berkecimpung harusnya langsung ke PMP. Kalau dia tidak berkecimpung dan pengen refresh, ya ujian lagi. Nah, itu jawabannya kira-kira. Nah, tapi kalau untuk persiapan ujiannya nih Pak, seperti apa sih Pak untuk yang CAPM gitu? Apa karena dibilang lebih mudah, jadi kita bisa belajar aja sendiri di rumah? Oke. Itu tergantung sih. Kalau untuk kemampuan otak kayak saya nggak bisa langsung belajar sendiri. Saya butuh bimbingan seseorang yang lebih bisa mengarahkan ke bagaimana cara belajar yang baik. Tapi pada dasarnya seperti ini. Kalau menurut saya, kalau untuk CAPM, maaf saya belum pernah ujian CAPM. Karena saya langsung ke PMP. Tapi saya udah tanya beberapa orang bilang bahwa ketika Anda bisa fokus, yang kedua interest, itu cukup dengan belajar sendiri. Tapi ketika Anda, artinya seseorang yang kayak saya cukup asak gitu, sana sini dan butuh waktu untuk fokus atau butuh sesuatu yang mengarahkan, yaitu sebaiknya ikut training. Jadi itu depends ya. Tapi karena di orang-orang yang sudah lulus ini, kebetulan saya nanyanya dari Telkom University, mereka memang ada mata kuliah project manajemennya, lebih mudah. Nah, kalau orang yang belum ada ya tentu sebaiknya sih kalau menurut saya ikut training. Tapi kalau memang udah ada dari kampus ya, kan ingatkan cara CAPM itu sendiri kan sebenarnya dia harus 23 jam. Ya, kalau 23 jam kita translate ke SKS, sistem SKS kan minimal 3 SKS kan. Artinya kalau udah cukup ya tinggal belajar aja. Tapi kalau dia jurusannya kayak saya nih teknik elektro, kan kita nggak ada belajar sama sekali ya. Sebaiknya ikut training. Ya, Oke. Berarti itu kembali lagi ke kitanya orangnya, ya. Oke. Masuk pertanyaan terakhir nih Pak. Saran apa sih yang bisa Bapak sampaikan nih untuk rekan-rekan profesional yang ingin menambah sertifikasi dan juga untuk para mahasiswa yang sebentar lagi mau masuk dunia kerja? Oke, saya mulai dari mahasiswa dulu ya, karena boleh. yang paling fresh graduate. Jadi sebenarnya kalau dari saya itu kita harus tahu dulu kita mau jadi apa, untuk kemudian kita bisa tahu jalannya seperti apa. Kalau teman-teman pengen banget di project management, sertifikasi CAPM itu adalah salah satu yang paling mudah dan paling direcognize orang lain. Jadi semua ilmu itu baik, nggak ada yang nggak baik gitu. Mau maaf nih, bahkan ilmu mencopet pun baik sebenarnya kan, karena kita bisa tahu, oh gue nggak bisa dicopet kan. Selalu ada sisi positif negatifnya. Tapi kalau untuk mahasiswa, belajarlah sebanyak mungkin. Kalau Anda di sisi project management pengen berkarir ya yang pertama yuk technical project management sendiri, which is CAPM. Yang kedua cara berkomunikasi. Ya itu nggak ada sertifikasinya sebenarnya ya, bisa belajar NLP, Neuro Language Programming atau ilmu komunikasi apapun. Yang ketiga kalau menurut saya sih buat mahasiswa banyak-banyaklah baca. Banyak baca, kenapa? Kita harus tahu tren dunia ini sekarang. Sekarang janganlah baca detik yang which is tanda kutip pembunuhan, politik segala macam, itu nggak baik buat kita untuk di karir ya. Artinya kalau untuk di project management mungkin pergilah ke Gramedia, belilah buku yang kecil-kecil, buku satu project management ya kan. Kalau misalnya nanti sudah oke, belilah buku yang sedikit lebih berbobot, artinya dalam bahasa Inggris. Saya perlu tambahkan satu lagi.
PMBK itu ada versi bahasa Indonesianya loh. Artinya sebenarnya nggak ada alasan lagi orang bilang, aduh aku ini nggak punya kemampuan bahasa Inggris sehingga nggak bisa belajar project management. Salah. Tapi unfortunately kita ujiannya harus bahasa Inggris. Nggak ada bahasa Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita belajar CFM ini, saya yakin kan yang pertama dia bahasa Inggrisnya pasti meningkat tajam karena dia harus ujian bahasa Inggris. Yang kedua dia pasti ngerti project management. Itu kenapa kalau di beberapa perusahaan yang saya tahu nih, ketika dia sudah CFM itu testing TOEIC ya untuk bahasa Inggris, itu nggak perlu lagi. Karena udah pasti bisa karena untuk ujiannya. Karena soalnya kan 150 nih. 150 soal itu dalam bahasa Inggris semua ya. Kalau nggak ngerti ya maaf nih kalau dia lemot mentranslate udah nggak bisa jawab kan, karena kita kan kendalanya di situ. Mentranslate, mengerti, baru menjawab. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang profesional selalulah belajar sesuai dengan tren yang ada saat ini. Karena seahlinya Anda di bidang A, ketika itu bukan bagian yang ada kekinian sekarang, Anda akan ditinggalkan. Jadi kalau beberapa orang besar bilang itu kan be relevan, ya be relevan. Kalau sekarang ada banyak orang bilang, ada yang trending bilang project management itu akan kuno, enggak. Justru project management itu suatu ilmu yang harus menyesuaikan ke semua zaman. Sekarang itu ada agile. Jadi selain kita belajar yang ortodok, kita harus belajar konsep agile juga. Kemudian untuk yang tren sekarang itu yang dulunya semua hardware sekarang jadi software. Tapi kita ingat bahwa project management itu adalah sesuatu ilmu yang memanage orang, komunikasi. Which is sebenarnya mau industri apapun dibutuhkan kan gitu. Nah, buat teman-teman profesional kalau menurut saya silahkan belajar ya. Kalau bisa ngambil project management profesional dan ingin berkarir di project management, saya yakinkan Anda begitu Anda cantolkan PMP di LinkedIn Anda, udah pasti ada yang minimal nanya lagi free nggak? Kita ada offering minimal gitu ya. Satu sisi yang lain juga kita belajar ilmunya, kita pasti punya kepercayaan diri juga gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk sertifikasi yang lain. Kalau Anda belajar sertifikasi yang lain, contohnya aja Certified Information System Auditor, Anda akan terkejut bahwa 30% soal dari CISA itu adalah project management. Anda akan terkejut. Saya udah sertifikasi itu, saya kaget. Wah, saya sangat mudah lulus karena 30% saya udah benar semua project management. Sekalipun sertifikasi Cisco, sekarang itu ada project managementnya juga, walaupun cuma 5%. Ya, makanya menurut saya belajar project management itu nggak ada ruginya. Tapi bukan berarti yang lain tidak penting. Kira seperti itu. Wah, menarik nih Pak. Terima kasih nih Pak ya buat waktunya, dan tadi udah penutup kita nih Pak, pertanyaan penutup kita. Nah, untuk rekan profesional semoga bermanfaat ya video kali ini, dan sampai bertemu di video-video menarik lainnya. Bye-bye. Action! Rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye!